Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kelas pagi bersama saya Bahrul Ulum, dosen Universitas Al-Qalam Malang. Kali ini kita akan membahas tentang Islam, bagaimana cara kita mempelajarinya. Nah, salah satu yang dipelajari di dalam pendekatan studi Islam itu ada beberapa cara kita untuk mempelajari Islam. Ada 7 pendekatan di dalam studi Islam yang setidak-tidaknya sampai hari ini banyak dipakai oleh berbagai ahli ya, dengan penjelasan singkat dan contoh-contohnya ya. Yang pertama, ada pendekatan teologis normatif. Apa itu? Pendekatan ini berupa mempelajari Islam dalam hal melihat Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya top down. Ya. Dan harus diterima serta dipahami secara normatif sesuai keyakinan umat. Maka dari itu, karena sifatnya top down, ini lebih kepada doktrin ya, lebih kepada doktrin. Contohnya begini, kita mengkaji bagaimana kewajiban sholat berdasarkan dalil Al-Quran, aqimis sholat li dzikri, terus kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan lain sebagainya. Tanpa sebetulnya kita harus mengetahui kenapa kita harus sholat begitu. Tidak harus sampai seperti itu namanya pendekatannya adalah pendekatan normatif, teologis ya. Dan tidak perlu kita menyertakan bagaimana aspek-aspek yang lain untuk memperkuat ajaran itu. Yang penting kita percaya saja, nah itu disebut dengan pendekatan normatif. Contoh yang lain seperti bagaimana menjelaskan hukum riba atau renten ya. Yang mana hukum itu di dalam Al-Quran disebut sebagai pekerjaan yang hina dan itu haram. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah, tanpa kita melihat kenapa renten itu diharamkan, kenapa riba itu diharamkan, cukup kita percaya saja sifatnya doktrinal, itu namanya pendekatan teologis. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan historis. Apa itu pendekatan historis? Dari namanya saja, histori, maka pendekatannya itu lebih melihat kepada pendekatan fakta sejarah, konteks sosial, politik, dan budaya yang melatar belakangi munculnya ajaran, ayat, hadis, atau praktek keagamaan. Contoh salah satunya begini. Kita mempelajari sebab turunnya ayat Al-Quran tentang pembagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Istilahnya kata orang Jawa itu lanang mikul wedok nyuwun. Nah, jadi menyuwun kita satu. Kalau mikul itu ada depan belakang. Nah, ayat ini bisa kita dekati. Kenapa kok muncul keputusan laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan? Oh, ternyata dari segi historiografinya, zaman dulu perempuan itu di zaman jahiliyah, bukannya perempuan itu tidak dapat warisan, bahkan perempuan itu warisan itu sendiri. Maka ketika Islam datang, ini sudah 2 kali lompatan. Dari dia itu sebetulnya objek waris, kemudian naik mendapatkan tidak warisan, kemudian naik lagi mendapatkan setengah warisan. Ini sudah revolusi sebetulnya di zaman itu. Maka dari itu, dengan adanya ini kita akan memahaminya. Oh, ternyata konteksnya begini toh dari segi sejarah. Ini namanya pendekatan historis. Lalu yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Apa itu pendekatan sosiologis? Yaitu meneliti fenomena keislaman sebagai bagian dari perilaku masyarakat dan dinamika sosial. Ya. Jadi kita lihat dari segi sosialnya masyarakatnya. Contoh begini, mengapa masyarakat Muslim di Indonesia itu lebih memilih bank syariah misalkan daripada bank konvensional atau di Malaysia? Malaysia itu hari-hari ini orang lebih suka menyimpan uangnya di bank syariah daripada bank konvensional. Nah, itu kita bisa lihat dari segi konteks sosialnya seperti apa. Ya.
Ternyata masyarakat itu lebih suka karena itu lebih menyelamatkan kita dari adanya praktek riba dan lain sebagainya. Karena akad-akad yang dilakukan di bank syariah itu menggunakan nama-nama dan ajaran-ajaran muamalat. Misalkan deposito, termasuk saya sedikit tahu tentang itu karena saya juga kebetulan pelaku begitu itu. Perjanjian yang ada di bank konvensional dalam hal deposito, maka di bank konvensional itu di awal fisul bil aqdi itu sudah diputuskan 4%, 5% begitu. Maka ketika kita naruhnya itu 1 miliar, ya tiap bulan bisa kita pastikan kita itu dapat 50 juta. Nah sedangkan di bank syariah tidak begitu. Namanya depositonya adalah murabahah. Jadi yang dihitung karena murabahah saya itu seperti syirkah begitu. Jadi kita menitipkan uang ke bank untuk dikelola, nanti hasilnya baru dibagi pembagian persentase. Semisal ya kayak di salah satu bank syariah itu nasabah dapat 25%, bank dapat 75% dari hasil yang telah dikelola. Nah sehingga tidak ada kepastian dia itu tiap bulan dapat faedah berapa. Ini yang kemudian menyebabkan orang lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional. Contoh lagi adalah bagaimana tradisi tahlilan dalam perspektif kohesi sosial ya. Jadi tahlilan itu ya kalau dalam bahasa kami sih ya salah satu cara mengatasi adanya dan memberantas adanya kemiskinan dan kelaparan. Karena tahlilan pasti ada makan. Yang kedua, tahlilan itu mengajarkan tradisi keharmonisan. Yang ketiga, tahlilan itu mengajarkan demokrasi. Kan tidak ada di dalam tahlilan itu pemimpinnya itu rebutan jadi imam tahlil, tidak ada. Rata-rata itu rebutan mundur. Padahal yang rebutan mundur itu ya sama-sama mampu memimpin tahlil dan lain sebagainya. Ini dari segi sosiologi itu seperti itu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat ada namanya pendekatan antropologis. Apa itu pendekatan antropologis? Yaitu bagaimana kajian Islam dilihat dari segi budaya dan simbol yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya begini. Jadi yang kita amati itu adalah bagaimana ajaran itu kemudian dilakukan dalam keseharian manusia. Maka ini dekat sekali, erat sekali dengan budaya, tradisi dan sebagainya. Contoh ya, bagaimana budaya di balik tradisi Maulid, semisal di Jawa, di Aceh, di Palembang, ya Maulid ini hanya Maulid saja. Kemudian ada tradisi bagi-bagi hadiah, misalkan lempar buah dan lain sebagainya. Padahal inti ajarannya sama inti ajarannya yaitu membaca Maulid, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, tapi caranya berbeda-beda. Ini namanya antropologis. Contoh lagi tradisi haji. Nah, tradisi haji itu bahwa kita kan nunggu haji itu kan lama. Karena lama biasanya diadakanlah bimbingan kelompok ibadah haji yang dilakukan oleh KBH. Ada tradisi kemudian di Islamic Center misalkan di situ dibuatkan Ka'bahan. Kemudian ada muter-muter latihan. Apakah kemudian masyarakat calon jamaah haji itu meyakini bahwa itu Ka'bah yang bernilai teologis? Tidak. Itu hanya tradisi saja untuk memudahkan saja. Belum lagi tradisi pengantarannya, diantarlah itu seret. Kalau dulu biasanya diantarkan ke mana Sukolilo itu loh, ke asrama haji. Jamaah hajinya masuk ke asrama haji, yang ngantar masuk ke kebun binatang. Nah, ini tradisi. Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Cuma tradisi aja kok, tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kaitannya dengan keabsahan ibadah. Karena mau tidak mau namanya haji tetap sahnya harus di Makkah. Demikian. Selanjutnya yang kelima ada namanya pendekatan filosofis atau pendekatan falsafi, pendekatan filsafat. Nah, pendekatan ini yaitu menggunakan metode filosofi untuk memahami konsep-konsep dasar dalam Islam secara rasional, logis, dan radikal. Radikal itu artinya mendalam sampai ke akar-akarnya. Jadi kita tidak bisa mempelajari itu hanya sekedar percaya, sekedar tahu, sekedar tidak. Tapi lebih dari itu dipikir sampai ke akar-akarnya. Contoh, bahwa di dalam rukun Islam itu ada namanya percaya qadha qadar. Nah di situ untuk meyakinkan diri bahwa dalam qadha qadar itu khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala, ya,
bagaimana perdebatan dan tarik ulur antara determinisme dan free will. Determinisme itu paham Jabariyah, kemudian free will itu adalah paham Qadariyah, bahwa manusia itu mampu untuk melaksanakan dengan dirinya sendiri. Determinisme itu Jabariyah, manusia itu tidak berkekuatan apapun dalam menjalani proses takdirnya. Lah, ini untuk memahami sampai dalam ya harus dipikir. Dan biasanya ini harus menggunakan otak yang cerdas. Otak yang cerdas, otak yang sehat, yaitu berpikir falsafi. Karena kalau salah mikir itu bukan falsafi namanya, tapi falasi. Kesesatan dalam berpikir, bahaya. Salah satunya menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Kemudian selalu mencari kambing hitam dari apa yang telah kita lakukan. Padahal laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri. Tidak bisa kita menyalahkan yang lain, termasuk dalam hal ini menyalahkan takdir. Nah, begitu. Ya, selanjutnya yang keenam ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis itu bagaimana ajaran Islam itu dilihat dari segi konsep kejiwaan individual seseorang, karena psikologis. Maka ketika seseorang itu menjalani atau mempelajari ajaran Islam dikaitkan dengan kondisi psikologisnya pribadi, maka tidak akan pernah sama antara satu orang dengan orang lain di dalam mereaktualisasikan apa yang ia rasakan. Contoh-contoh, bagaimana zikir itu diajarkan oleh Islam, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang dengan berzikir hatinya itu akan tenang. Namun karena keadaan jiwa seseorang itu berbeda-beda dalam merasakannya, maka yang terjadi efeknya juga berbeda. Contoh begini, ya. Jadi dulu saya pernah dengar cerita orang berzikir justru malah majnun orangnya. Padahal di ajarannya berzikir itu bikin orang itu menjadi tenang, hatinya tenang, tentram. Tapi ini malah gila, malah edan. Ya, waktu itu dia berzikir salah satu asmaul husna, ya Latif. Ternyata dia mengucapkannya bukan ya Latif, wahai sang maha lembut, tapi ngomongnya ya Latif. Ternyata setelah diteliti oleh pakarnya, ya Latif itu namanya jin. Jadi bukan ya Latif, tapi ya Latif. Jadi lam, alif, to, fa itu salah satu nama jin, dan jinnya itu agak-agak posisi papan atas. Ketika itu yang masuk itu bukan ketenangan, justru jin, malaikat orangnya begitu. Nah ini salah satunya. Ini namanya pendekatan psikologis. Bisa dilihat itu orang, bisa dilihat itu orang seperti itu tuh. Kemudian contoh lain adalah bagaimana seseorang itu bisa berubah ya, bisa berubah. Yang hasilnya biayaan, mungkin kayak saya begini biayaan. Tahu-tahu kemudian orang itu berubah total. Nah, itu ada apa? Ternyata ada kondisi psikologis yang mempengaruhinya. Misalkan dia itu hijrah. Hijrah itu diakibatkan, maaf ya, mungkin karena dia itu pernah drugs dan dia pernah sakau hampir mati. Nah, di tengah antara kondisi antara hidup dan mati itu dia didatangilah oleh bayangan-bayangan, mungkin malaikat ya dan lain sebagainya. Sehingga dia mengalami ketakutan akan mati. Dari situlah kemudian dia berhijrah. Nah, ini bisa kita pelajari seperti ini, namanya pendekatan psikologis. Dan yang terakhir, pendekatan linguistik atau hermeneutik. Apa itu pendekatan linguistik? Yaitu bagaimana kita memahami teks, dalam hal ini Al-Qur'an dan hadis ya. Dan bagaimana cara kita untuk memahami maknanya yang tepat dengan pendekatan ilmu bahasa, semantik, metodologi tafsir ya. Contoh-contoh kecil saja ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Nah, kata qawwam ya, qawwamuna, qawwam ini bisa kita lihat, bisa kita analisa dengan pendekatan yaitu analisis linguistik untuk menghindari pemaknaan yang sifatnya parsial, patriarkis, kemudian maknanya itu sempit. Maka qawwamuna, qawwam di sini laki-laki lah penanggung jawab atas wanita itu. Maka ini menjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa qawwam itu sifatnya absolut. Maka laki-laki itu menjadi penguasa tunggal, dan ini didukung oleh kelompok-kelompok patriarki.
Tapi ada ulama feminis ya, ulama pejuang gender yang mengatakan bahwa qawwamuna ini adalah ya aslinya fitrah dasarnya laki-laki itu pelindung, penanggung jawab. Tapi dalam kondisi tertentu apabila laki-laki itu tidak mampu, ya, maka laki-laki itu sebetulnya boleh dipimpin oleh wanita dalam konteks rumah tangga. Nah, sehingga kemudian mungkin ya ada yang sampai kebablasan melihat bahwa ini bisa dipraktekkan dalam keadaan-keadaan lain. Menurut saya agak kebablasan ya, seperti yang terjadi di Amerika, ada Aminah Wadud. Ini kan menurut saya agak kebablasan. Perempuan yang akhirnya memimpin Jumatan, mengimami sholat dan lain sebagainya dengan dasar bahwa di zaman Rasulullah pernah ada laki-laki sakit. Kemudian si perempuan itu mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah memutuskan silakan untuk kali ini kamu boleh ngimami sholat suamimu. Tapi itu sifatnya kasuistik, tidak sifatnya seterusnya. Begini, ini bukan tentang rasis ya. Bagaimana kita melihat perempuan ini kebetulan kan ada tamu bulanan ya. Dalam konteks perempuan itu normal kan ada tamu bulanan. Bagaimana mungkin perempuan itu bisa dijadikan imam sholat seumpama di dalam keadaan tengah-tengah sholat kemudian dia haid. Nah ini kan jadi masalah itu salah satunya. Kenapa kok kemudian perempuan itu tidak bisa menjadi imam sholat. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan dari 7 pendekatan di dalam studi Islam. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.